Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum memulai pelajaran pada pagi ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai jumlah dan selisih dua sudut pada sinus. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama untuk menganalisis rumus jumlah dan selisih dua sudut pada sinus. Yang kedua adalah memecahkan masalah yang berkaitan dengan rumus jumlah dan selisih dua sudut pada sinus. Lalu, yang selanjutnya adalah manfaat pembelajaran. Kalian pasti sering bertanya, apa sih manfaat dari pembelajaran ini? Manfaat dari trigonometri itu apa? Manfaat dari trigonometri itu sangat banyak sekali. Bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah dalam bidang arsitektur. Pembuatan rumah, pembuatan gedung itu menggunakan perhitungan trigonometri. Misal, atap kita, kemiringannya dihitung menggunakan ilmu trigonometri. Dan perhitungan itu harus tepat. Karena apa? Jika tidak tepat, jika nantinya ada hujan ataupun salju, itu kalau tidak kuat penyangganya itu bisa roboh. Lalu yang kedua, manfaatnya dalam teknik sipil. Ini seperti pembuatan jalan, pembuatan jembatan. Lalu dalam bidang astronomi, yaitu menghitung jarak antar benda langit. Misal jarak antara bumi ke matahari. Tidak mungkin kan kita terbang dari bumi ke matahari untuk mengukur berapa jaraknya. Jadi kita bisa menggunakan ilmu trigonometri sehingga kita dapat menghitung jarak antara bumi ke matahari atau bumi ke planet lain. Yang selanjutnya adalah tahapan pembelajaran. Tahapan pembelajaran ada 4. Yang pertama adalah kalian belajar mandiri. Bisa melalui buku, modul, ataupun video pembelajaran ini. Yang kedua adalah tanya jawab antara kalian dengan teman kalian. Yang ketiga adalah konfirmasi dari saya. Dan yang keempat adalah kuis. Masih ingatkah kalian dengan sudut istimewa dan koordinat kutub atau polar? Mencari sudut istimewa bisa menggunakan segitiga sama kaki ataupun persegi. Lalu koordinat kutub sin alfa, cos alfa, tan alfa dengan rumus sin alfa y per r, cos alfa x per r, dan tan alfa adalah y per x. Kedua materi ini nantinya akan kita gunakan. Yang selanjutnya, dari judulnya, jumlah dan selisih dua sudut, kita dapat menemukan dua indikator. Yang pertama adalah jumlah sudut, yakni alfa plus beta, dan yang kedua adalah selisih sudut, yakni alfa min beta. Selanjutnya kita akan mencari rumus dari sinus jumlah. Oke, kita amati gambar segitiga tersebut. Di situ ada 3 segitiga. Yang pertama yakni segitiga ABC, lalu segitiga ACD, dan juga segitiga BCD. Jadi kita dapat menggunakan segitiga ini untuk menemukan rumus sin alfa plus beta dengan mengingat kembali materi yang terdahulu, yakni aturan trigonometri luas segitiga. Kita dari aturan trigonometri luas segitiga, kita ketahui bahwa luas ABC, luas ACD, dan luas BCD. Rumus ini bisa kita gunakan untuk mencari sin alfa plus beta. Maka kita masukkan rumus tersebut sehingga didapatkan bahwa setengah BA sin alfa plus beta sama dengan setengah BT sin alfa plus setengah AT sin beta. Karena kita akan mencari rumus dalam bentuk sin alfa plus beta, maka kita mengarahkan menuju bentuk sin alfa plus beta dengan cara membagi setiap elemen dengan setengah BA, sehingga didapatkan bahwa sin alfa plus beta adalah T per alfa sin alfa plus T per B sin beta. Kita ingat juga perbandingan sudut trigonometri. T per A adalah samping per miring, yakni cos. Karena di sudut beta, maka didapatkan cos beta. Lalu T per B itu juga sami, maka cos. Karena pada sudut alfa, jadi
kita tulis cos alfa. Jadi didapatkan bahwa sin alfa plus beta adalah sin alfa cos beta plus cos alfa sin beta. Oke, untuk lebih memahami lagi kita akan langsung menuju pada contoh soal. Di sini ada soal tentukan nilai dari sin 75 derajat. Kita sudah mempunyai rumus. Sin 75 derajat itu bisa kita ubah menjadi sin 30 derajat ditambah dengan 40 derajat. Ini berbentuk sin A plus B. Jadi kita bisa masukkan rumus sin A plus B. Lalu kita masukkan nilai. Sin 30 adalah setengah, cos 45 derajat adalah setengah akar 2, cos 30 derajat adalah setengah akar 3, dan sin 45 derajat adalah setengah akar 2. Kita operasikan sehingga didapat bahwa sin 75 derajat adalah 1/4 kali akar 2 plus akar 6. Oke, kesimpulan. Jadi, apa kesimpulan dari pembelajaran pada pagi ini? Kesimpulannya adalah kita bisa mencari rumus jumlah sinus dua sudut melalui segitiga dengan mengingat materi sebelumnya, yakni aturan trigonometri luas segitiga dan juga perbandingan sudut trigonometri, sehingga didapatkan rumus jumlah sinus dua sudut adalah sin alfa plus beta adalah sin alfa cos beta plus cos alfa sin beta. Oke, untuk selanjutnya adalah tugas. Jadi, tugas kalian adalah lengkapi LKPD yang akan dibagikan, lalu kerjakan soal yang telah disertakan di dalamnya. Saya kira kalian sudah paham dengan apa yang saya jelaskan. Silakan pelajari untuk jumlah dan selisih dua sudut pada kosinus. Itu untuk pertemuan selanjutnya. Oke, saya cukupkan pertemuan pada pagi ini. Terima kasih. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.